dimuliakan Ketua DKM, segenap pengurus Masjid Abdul Yakin, jemaah sekalian, para guru, alim ulama, para imam, tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian, jemaah subuh, mudah-mudahan semuanya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, marilah kita mengawali pagi yang mulia ini, subuh yang mulia ini, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, puji syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita, sehat walafiat, juga diberikan kepada kita semua nikmat kesempatan. Mudah-mudahan ini bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Rabiul Awal. Tanggal berapa, Pak? 8 Rabiul Awal 9. Kalau di kalender saya Hijriah tanggal 8. Tergantung hilal ya. Yang jelas 2 hari atau 4 hari lagi, 4 hari lagi adalah hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang berada di bulan ini, kita doakan sebagai umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rahmat Allah. Semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pertolongan Allah. Semoga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keselamatan dari Allah, serta semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditutup aibnya, dimudahkan urusannya, serta dicukupi segala kebutuhannya, terutama kebutuhan dunia dan akhiratnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, izinkan saya pada hari ini, subuh ini, ingin mengajak kita bersama mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berpesan di dalam kitab Nasaihul Ibad, ada namanya kebenaran cinta. Ternyata cinta itu ada yang dianggap omong kosong, ada pula cinta itu benar-benar cinta. Nabi menyebutkan sidqul mahabbah ala thalathi khisal. Kesejatian cinta itu terletak pada 3 hal. Kesejatian cinta itu terletak pada 3 hal. Pertama, an yakhtara kalam habibihi ala kalam ghairihi. Dia lebih memilih perkataan kekasihnya dibandingkan perkataan orang lain. Yang kedua, wa yakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Yang kedua, dia lebih memilih untuk duduk bersama kekasihnya dibandingkan duduk dengan yang lain. Dan yang ketiga, wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Dia lebih memilih keridhaan kekasihnya dibandingkan keridhaan orang lain. Inilah kemudian Nabi berkalam, cinta yang sebenar-benar cinta kalau pada dirinya terdapat 3 hal. Apa Pak? Pertama, dia lebih memilih kalam perkataan kekasihnya dibandingkan perkataan orang lain. Yang kedua, dia lebih memilih duduk bersama kekasihnya dibandingkan duduk dengan yang lain. Dan yang ketiga, dia lebih memilih keridhaan kekasihnya dibandingkan keridhaan orang lain. Ini yang kemudian hari ini kebetulan saya membawa kitabnya salah jilid. Jadi jilid yang saya bawa jilid 3, semua jilid 4. Padahal kajian kita itu jilid 1. Jilid 1, jilid 2 ketinggian. Jadi saya kebetulan ini mungkin takdir Allah juga bulan Rabiul Awal. Jadi saya ingin menyampaikan tentang bagaimana mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, tidak ada salah satu sosok manusia yang paling menderita dalam hidup, kemudian yang paling ingin melihat umatnya bahagia. Tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam Al-Quran, Allah memuji beliau tanpa harus kita memuji beliau. Sebenarnya pujian kita kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak seberapa. Sekalipun kita buat syair, kita buat puisi memuji beliau, itu tidak akan mewakili sikap beliau yang terpuji. Artinya kemuliaan beliau melebihi dari pujian kita. Tapi tentu saja memuji beliau kemudian diatur lebih konkret, supaya tidak sekedar memuji beliau dengan omongan saja, tapi lebih konkret. Allah sendirilah yang puji beliau. Di dalam surah Al-Qalam, surah ke-68 ayat 4, Allah menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad sungguh berada di atas pekerti yang sangat agung. Mana ada seorang hamba yang dipuji oleh Allah dengan perkataan khuluqin azim, akhlak yang sangat agung. Karena kata-kata azim adalah sebuah mubalaghah menunjukkan sangat. Berarti ketika Allah mengatakan engkau Muhammad sungguh berada di atas pekerti yang sangat agung, ini berarti apapun terkait tentang baginda Nabi Muhammad SAW itu mulia semua. Sehingga nama beliau pun nama yang tidak pernah ada sebelumnya, nama yang tidak pernah didengar oleh bangsa Arab sebelumnya, yaitu nama Muhammad di bumi, nama Ahmad di langit. Beliau dipanggil Muhammad SAW, tapi di langit dipanggil Ahmad. Saya katakan Muhammad sangat berbeda dengan Mahmud, sangat pula berbeda dengan Hamad. Muhammad artinya adalah seorang yang dipuja-puji, memiliki segala unsur, setiap sisinya dipuji. Itulah yang kemudian disebut dalam bahasa Arab Muhammad. Maka kalau ada orang yang rajin ibadah subuhnya istiqamah, terkenal dengan subuhnya, maka kemudian dia disebut amalan yang mahmud. Dia orang yang mahmud, punya spesialisasi, dia punya diferensiasi, pembeda dari yang lain. Dia satu ibadah ditonjolkan, atau ada yang lebih di sedekahnya, maka dia disebut mahmud. Tapi Nabi Muhammad SAW dari surahnya, dari posturnya, dari sirahnya, perjalanan hidup beliaunya, dan dari sarirahnya, itu adalah sebagai Muhammad. Semuanya mulia. Saking mulianya Nabi Muhammad SAW, jemaah, Allah sendiri yang muji beliau. Karena Allah muji beliau, tentu kita bertanya, akhlak yang seperti apa yang beliau punya sampai Allah memuji beliau? Di dalam surah At-Taubah, ini sebagai muqaddimah, saya dudukkan 3 ayat supaya kalau memahami Nabi. Di dalam Al-Quran ada 3 ayat pembicaraan topik besar tentang Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan oleh Allah di dalam surah ke-9, surah At-Taubah ayat 128. Bagaimana sih akhlak Nabi itu sampai disebut agung? Akhlak Nabi itu kenapa disebut agung? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Telah datang ke tengah kalian seorang yang dari bangsa kalian, seorang figur yang aziz alaihi ma anittum, terasa berat olehnya penderitaan yang kalian rasakan. Apa maksudnya? Beliau menanggung beban umatnya. Mana ada model orang yang nanggung beban umat, rela nanggung beban orang lain. Ini Nabi kita ini aziz, beliau nanggung beban umatnya. Kalau melihat umatnya ini bersedih, Nabi lebih bersedih. Kalau melihat umatnya susah, Nabi kita jauh lebih susah. Merasakan itu jauh di atas kita. Sehingga kalam Nabi mengatakan begini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsih. Tidak dikatakan muslim yang benar-benar muslim, tidak dikatakan betul-betul dia seorang mukmin, seorang yang beriman, sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai dari dirinya sendiri. Nabi sampai berkalam demikian, kenapa? Karena Nabi SAW memikirkan kita, umatnya, itu melebihi memikirkan diri beliau sendiri.
Pahamkah kita jemaah sekalian, setiap hari, setiap subuh Nabi doain kita. Doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Allah, berkahi umatku di pagi hari. Bahkan Nabi itu doanya mustajab, tapi doanya banyak nggak digunakan. Ada doa yang nanti Nabi gunakan di akhirat. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk meminta syafaat, memberi syafaat buat umatnya. Itu dipakai Nabi di akhirat. Makanya kalau kita berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Nabi adalah orang yang pertama, orang yang memberi syafaat, dan orang yang pertama menerima syafaat. Kenapa kemudian sampai beliau akhlak yang agung? Karena aziz. Kalau Allah aziz, kalau Allah sebut aziz artinya apa? Allah aziz, artinya Allah maha perkasa. Saya tanya ke Bapak Ibu sekalian, perkasa itu apa Pak? Perkasa itu Nabi itu disebut aziz oleh Allah. Allah lah yang menyebut, padahal aziz itu sifat Allah. Tapi Allah berikan juga kepada Nabi Muhammad aziz. Allah berikan kepada Nabi Muhammad sifat yang kuat, karakter kuat, menanggung beban umat. Jadi apapun permasalahan hari ini, dosa kita kan banyak. Umat Nabi Muhammad ini dosanya banyak. Dosanya macam-macam. Kedustaannya banyak, kezalimannya banyak. Kan tentu yang diharapkan pertolongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu masalahnya. Nabi kita manfaatkan itu. Ada doa yang nanti Nabi sampaikan kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya. Bahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kabar gembira dari malaikat Jibril bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya masuk surga kecuali orang-orang yang syirik. Selama dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka kemudian dia tidak syirik, dia akan selamat di akhiratnya. Walaupun bicara kemudian nanti harus merasakan dulu kulitnya dibakar, itu urusan nomor sekian. Yang penting ujung-ujungnya selamat masuk surga. Setelah memiliki sifat aziz, Allah menyebutkan harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Harisun alaikum, haris itu sangat ingin. Kalau dalam bahasa negatifnya, konotasi negatif, haris itu maknanya sangat rakus. Di dalam surah Al-Baqarah ada ayat yang berbunyi la tajidannahum ahrasan nas ala hayah. Kamu akan dapati ada kelompok manusia yang paling rakus dalam kehidupan dunia. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Mereka sangat rakus sampai pengen punya semuanya. Sudahlah menguasai, sudah punya harta banyak sebagai orang-orang yang diberi dunia, tapi mereka pengen lebih. Allah menyebutnya mereka ahros. Ahros dan haris itu sama. Cuma ahros itu bentuknya isim tafdil yang menunjukkan paling rakus. Kalau haris artinya sangat rakus. Apa bedanya Pak? Paling rakus dan sangat rakus. Kalau paling berarti nomor 1 juara. Juara nomor 1, tidak ada bandingannya. Dia yang paling. Maka orang Yahudi paling rakus. Tapi penggunaan itu dalam bahasa Arab tergantung sandingannya, tergantung kalimat setelahnya. Kalau Nabi Muhammad SAW disebut haris, maknanya sangat ingin melihat umatnya bahagia, sangat ingin melihat umatnya itu aman, sangat ingin melihat umatnya itu kalau bisa sholat semua, sangat ingin melihat umatnya kalau bisa ke masjid semua, sangat ingin melihat umatnya itu baik semua, sangat ingin melihat kaum muslimin itu bersatu, sangat ingin melihat umat Islam itu memberikan rahmatan lil alamin, sikap rahmat bagi siapapun. Itu yang Nabi inginkan, haris. Makanya jangan heran Pak, sebenarnya perbedaan dalam ilmu fikih
Itu perbedaan yang sudah ada sejak zaman Nabi. Tapi Nabi dengan harisun alaikum, dengan sifatnya haris, ingin umatnya itu kuat, umatnya bersatu, umatnya tetap yakin dengan ibadahnya. Perbedaan yang tidak prinsip, Nabi katakan iya. Suatu kali Nabi pernah mengatakan, la yusalliyanna ahad al-asr illa Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali nanti kalau sudah sampai di kampung Bani Quraidah. Tahu dalam perjalanan masuklah waktu asar. Menurut Bapak, gimana solusi? Di dalam perjalanan masih jauh nih ke Bani Quraidah. Sholat asar waktunya udah masuk. Sholat asar di jalan atau ngikut perintah Nabi nunggu sampai di kampung Bani Quraidah? Langsung sholat lagi? Ada lagi? Ada yang memilih sholatnya nanti di kampung Bani Quraidah? Ada. Pasti dua golongan akhirnya muncul. Kelompok yang jaga waktu, ini kan udah waktunya sholat. Kan Allah yang mengatakan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu kewajiban yang ditentukan waktunya. Ada kitab mawquta, ketetapan yang telah ditetapkan waktunya, diatur waktunya. Sampai waktu asar sebagian sahabat sholat. Sebagian sahabat yang lain sholatnya sampai kampung Bani Quraidah. Kampung Bani Quraidah itu udah maghrib. Udah masuk waktu maghrib. Nanti apa yang terjadi? Tetap sholatnya di situ walaupun telat. Sholatnya di kampung Bani Quraidah. Lalu dihadapkan kepada Nabi perkara ini. Bagaimana Nabi menjawab? Jawaban Nabi, yang sholat tepat waktu benar, yang sholat di kampung Bani Quraidah benar. Bayangkan, sekiranya kalau kita tidak punya rahmatan lil alamin, tidak punya sifat yang betul-betul ingin melihat umat Islam ini bersatu, ada wilayah yang seperti ini saja kita akan konflik. Tapi Nabi Muhammad SAW harisun alaikum, ingin melihat umatnya itu mudah mengamalkan agama. Mudah, ad-dinu yusrun, makanya agama itu jadi mudah. Karena Nabi juga sesuai dengan kehendak Allah. Berjalan, Nabi ingin melihat umatnya bersatu, mudah, akhirnya benar. Yang sholat di jalan benar, yang sampai telat, sholatnya telat benar. Selanjutnya kemudian, kenapa Nabi itu akhlaknya sangat agung? Nabi itu punya sifat yang ketiga, Pak, namanya Raufur Rahim. Rauf itu belas kasih, Rahim itu penyayang. Apa bedanya, Pak? Penyayang, belas kasih. Ada penyayang, ada belas kasih. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah pengasih dan penyayang. Ar-Rahman itu dengan Rahim itu sama sebenarnya. Ar-Rahman dan Rahim itu sama. Akar katanya dari kata rahmat. Cuma kalau Rahman bicara tentang rahmatun wasi'ah, rahmat Allah yang luas, yang diberikan ala jami'il anam, kepada seluruh makhluk, berlaku kepada seluruh makhluk. Kalau Rahim bicara tentang daimul hasanat, tentang keberlanjutan, kontinuitas, tentang keberlangsungan rahmat. Jadi Rahim itu diberikan kepada orang beriman. Dia dapat kasih sayang Allah di dunia, dapat pula kasih sayang Allah di akhirat. Itu kemudian disebut Rahim di dalam kitab Safatul Tafasir, tafsir Imam Ali As-Sabuni. Tapi Nabi kita disebut Rahim, berarti Nabi itu daimul ihsan. Kebaikan Nabi itu terus menerus. Nabi itu belas kasih, punya rasa iba, peka yang luar biasa. Ingin kalau bisa semua makhluk ini selamat. Yang Allah pengen, yang Nabi pengen itu bukan umat Islam aja. Kalau bisa umat manusia ini semuanya selamat. Makhluk ini kalau bisa semuanya aman, semuanya sejahtera. Itu yang Nabi inginkan. Kenapa? Karena Nabi Raufur Rahim. Nabi itu belas kasih dan penyayang. Makanya sangat aneh kalau orang yang mempelajari Nabi SAW tapi akhlaknya jauh dari Nabi. Sangat aneh kalau orang kemudian
tahu bulan Maulid adalah bulan kelahiran Nabi, tapi di bulan itulah dia buat kezaliman. Di bulan itulah hatinya keras. Di bulan itulah dia tidak punya empati. Di bulan itu dia tidak punya rasa sayang, belas kasih. Maka dia sangat berbeda. Ini adalah antitesa dari kepribadian Nabi Muhammad SAW. Tentu orang yang begini tidak akan dipandang Nabi nanti di Telaga Al-Kautsar. Maka kalau bicara tentang akhlak Nabi, siapapun kita itu ingin bertemu dengan Nabi di Telaga Al-Kautsar. Siapa yang bisa bertemu dengan Nabi, dengan dekat dengan Nabi? Tidak lain dan tidak bukan siapa yang man ahya sunnati, yang betul-betul menghidupkan sunnahku, kata Nabi. Sunnah apa? Termasuk di dalamnya akhlak dengan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Nabi kita itu keturunannya mulia. Nabi kita itu keturunan mulia. Ibunda beliau namanya Siti Aminah, Sayyidati Aminah. Sayyidati Aminah itu adalah wanita yang paling cantik di Madinah. Seorang wanita yang sangat baik budi pekertinya. Mendapat seorang laki-laki tampan dan paling baik di antara kaumnya, yaitu Abdullah. Aminah bintu Wahab, anak Wahab, jodoh dengan Abdullah anak Abdul Muttalib. Abdullah anak Abdul Muttalib adalah anak yang paling tampan di antara 10 anak. Karena Abdul Muttalib itu punya 10 anak. Jadi anak yang pertama namanya Haris, anak yang kedua namanya Zubair, yang ketiga namanya Abu Thalib. Jadi siapa yang nomor 3? Posisinya Abu Thalib. Yang keempat anaknya bernama Abdullah. Yang kelima Hamzah. Yang keenam Abu Lahab. Yang ketujuh Quraidah. Yang kedelapan Qawwam. Yang kesembilan Safar. Yang ke-10 Abbas. Abdul Muttalib adalah seorang figur yang sangat dihormati di Mekah, karena beliau sebagai keturunan bangsa Quraisy, buyutnya Nabi yang megang kunci Ka'bah. Abdul Muttalib adalah seorang yang menemukan sumur Zam-Zam lewat mimpi beliau. Beliau gali itu tanah, kemudian gali berapa kali, akhirnya keluar air, dan beliau bernazar, nanti kalau anaknya cukup 10 akan dikorbankan salah satunya. Maka ketika keluar air Zam-Zam diminum oleh bangsa Arab, lalu beliau bernazar di antara 10 anaknya harus dipersembahkan buat berhala Hubal, tetap memang berhala patung Hubal. Lalu keluarlah nama Abdullah di dalam undian. Maka kemudian ketika mau mempersembahkan Abdullah, lalu saudara-saudaranya, keluarganya tidak terima, karena Abdullah adalah anak yang paling cakep di keluarga. Tidak terimalah masyarakat Arab kalau bisa diganti. Lalu datang kepada dukun, bagaimana solusinya? Akhirnya solusinya Abdullah itu diundi. Kalau Abdullah masih muncul, kasih 10 ekor unta. Kalau Abdullah masih muncul, tambah lagi 1 ekor unta. Baru tidak muncul nama Abdullah ketika sudah ada 100 ekor unta. Maka kemudian dianggap di dalam Islam, kalau membunuh 1 nyawa tanpa hak diganti dengan 100 ekor unta. Maka Abdul Muttalib berlakulah peristiwa pada waktu itu. Abdullah kemudian ditebus dengan 100 ekor unta. Abdullah adalah seorang anak yang tumbuh luar biasa, tumbuh dengan akhlak yang mulia. Bahkan keluarganya Nabi Muhammad SAW sampai Quraisy terkenal dengan keluarga yang berkhidmat untuk jemaah haji. Bagian siqayah memberi minum dan rifadah memberi makan. Maka itu kemudian keturunan beliau sampai Quraisy, yaitu Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihir, Fihirlah yang kemudian digelar Quraisy. Kenapa kemudian digelar Quraisy? Karena kata-kata Quraisy mengandung 2 makna. Pertama, Quraisy bermakna orang yang pandai berdagang.
dan yang kedua Quraisy bermakna ikan hiu yang memiliki kekuatan. Akhirnya bangsa Arab sampai hari ini dipahami keluarga bangsa yang paling kuat, klannya adalah Quraisy. Dan Nabi Muhammad SAW dari awal adalah keluarga yang megang kunci Ka'bah dan melayani jemaah haji. Tapi sekarang udah berbeda, bukan lagi di keluarga beliau. Nabi Muhammad SAW menyebutkan, "Ana akhraj min nikah ila Adam." Saya ini keluar dari keturunan yang menikah sampai ke Nabi Adam. Dan bukan lam akhraj min sifah, bukan keluar dari hubungan perzinahan. Jadi Nabi SAW nasab beliau sangat jelas, bukan pernikahan ala jahiliyah, karena ada pernikahan ala jahiliyah, ada pernikahan istibda, pernikahan di mana nanti kalau sang istri dia sudah suci dari haidnya nanti diserahkan ke laki-laki lain. Nanti kalau seorang ayah ingin mendapat anak pintar, disuruh istrinya, seorang suami nyuruh istrinya nikah sama yang lain, siapa aja. Nanti kalau jadi dilihat anaknya cerdas enggak. Juga ada model ala pelacuran. Jadi dia masang bendera, siapa aja yang datang nanti dipanggil yang tukang paham, yang tukang telusuri jejak. Ini kira-kira anak siapa, miringnya kemana. Nah, itu tradisi orang Arab dulu, Arab jahiliyah. Nabi tidak seperti itu. Maka kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita, sebagai kasih Allah, beliau itu posisinya adalah khatamun nabiyyin, adalah penutup para nabi. Oleh orang liberal tidak terima kalau Nabi Muhammad ini disebut penutup para nabi, karena dalam bahasa hadisnya disebut khatamun nabiyyin. Khatamun nabiyyin itu posisinya ada arti khatam itu cincin. Jadi oleh sebagian orang liberal memandang nabi kita itu ibarat cincin. Cincin itu mutar terus, nanti setelah nabi ada nabi lain lagi. Tapi nabi kita lah yang nyebut khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Nabi kita itu umpama satu rumah yang sudah 98% itu bagus semua, tapi ketika kita melihat rumah itu kok seperti ada yang kurang. Kita melihat, dan setiap orang yang melihat rumah itu, sekiranya rumah ini begini, pasti indah, pasti cakep. Nabi diumpamakan seperti batu bata yang sudah tersusun, ada satu lubang yang tersisa. Padahal sudah bagus, satu lubang yang tersisa, sehingga membuat hati orang yang melihat terganjal. Maka Nabi ibarat yang nutup lubang itu. Nabi SAW yang membuatkan ajaran Allah ini jadi sempurna. Maka Islam itu adalah musaddiqan lima baina yadayhi. Islam itu agama yang menyempurnakan Islam yang sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad SAW pada diri beliau itu tersusun semua akhlak para nabi. Kalau kita katakan nabi siapa yang paling sabar, Pak? Nabi yang paling sabar, kita katakan ada nabi yang sakit terus-menerus, yaitu Nabi Ayub. Ada nabi yang dakwahnya lama, sabarnya bukan main, yaitu Nabi Nuh, pengikutnya sedikit, sampai dia hantam banjir. Lamanya bukan main, 150 tahun lamanya banjir. Harus pergi dengan bahteranya. Sabar, terkenal dengan kesabarannya. Tapi Nabi Muhammad SAW di dalam diri beliau kesabaran, ketabahan, tidak kemudian menjadi doa untuk azab bagi kaumnya. Kesabaran, ketabahan kemudian dikemas oleh Nabi menjadi doa yang baik buat umatnya. Kita dapati, pernahkah Nabi berdoa yang negatif? Nabi kalau bicara Nabi dihina, Nabi nggak pernah doa. Saya kasih tahu nih, kalau Nabi dihina, Nabi dilempar batu, Nabi nggak pernah doa negatif. Tapi kalau umat Islam yang pernah dibunuh, sahabat yang pernah terbunuh secara zalim, itu Nabi doa yang negatif. Makanya ada doa qunut nazilah. Maksudnya begini, Nabi itu berbuat sesuatu tidak pernah
Kalau untuk beliau tidak pernah membalas dengan keburukan. Beliau dihina, beliau dilempar rumahnya karena tetangganya adalah Abu Lahab, atau Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, melempar rumahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atap di orang Nabi kita di rumah dilempar, diganggu. Nabi kita mau pergi, disediain tulang-tulang di jalan Nabi, biar Nabi kita keinjak, biar Nabi kita luka. Nabi kita ditimpuki dengan kotoran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari kecil tumbuh sampai wafat, kita dapati beliau lebih banyak senang atau banyak susah, Pak? Susah. Mana ada kita ikut rempang, kita ikut perang kayak warga rempang, enggak. Nabi kita 27 kali ikut perang. Makanya perang bersama Nabi beda istilahnya. Perang bersama Nabi disebut ghazwah. Perang tidak ada Nabi namanya sariyah. Nabi itu ikut perang, Nabi itu panglima perang, Nabi itu sang jago bela diri. Nabi kita itu siangnya fursanun bin nahar, seperti singa di siang hari, ruhbanun bilail, bak pendeta di malam hari. Malam suka berdoa, terus berdoa, sholatnya sampai bengkak kakinya. Kalau kita kan sholat semalaman, siangnya molor. Siangnya kan kita ganti malam, biar istirahat total. Nabi kita nggak begitu. Nabi kita itu malamnya sholat terus, ibadah terus, bermunajat kepada Allah agar umat beliau selamat. Beliau istighfar kepada Allah, padahal diampuni dosanya oleh Allah. Satu hari beliau 100 kali, ada riwayat 70 kali, bahkan mungkin lebih yang tidak beliau sebutkan. Siangnya beliau bertempur di medan perang. Siangnya beliau tinggalkan istri, cari nafkah, bertempur, berjuang untuk agama Allah. Pertanyaan kita, kapan beliau istirahat? Itu perjuangan beliau sampai 63 tahun akhir hayat hidup beliau, produktifnya luar biasa. Mana ada kita lihat beliau dari kecil santai-santai, nggak ada cerita, nggak pernah dengar kita cerita beliau santai-santai. Karena dari kecil beliau adalah seorang yatim, 6 tahun ditinggal oleh sang ibunda, meninggal di Abwa, daerah Mekah menuju Madinah. Aminah meninggal, Siti Aminah meninggal. Kemudian Sayyidina Muhammad SAW tumbuh menjadi yatim piatu. Kita melihat beliau diambil oleh kakek beliau. Dengan kakek beliau kita amati beliau pengembala kambing. Setelah kakek beliau meninggal bersama paman beliau, apakah kita dengar bersama paman beliau Abu Thalib Nabi Muhammad aman? Tidak. Nabi Muhammad SAW menghabiskan waktunya untuk kita. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang kemudian Allah puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad punya akhlak yang sangat agung. Cuma hari ini sayang umat Islam hari ini tidak seperti Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah, ulama Mesir Al-Azhar, kalau beliau ingin ketemu Nabi dalam mimpi, bukan hanya modal salawat. Kalau ingin ketemu Nabi dalam mimpi, ternyata beliau punya pendekatan lain. Beliau baca sejarah Nabi sampai selesai. Nanti beliau ketemu Nabi dalam mimpi dan bersama ngobrol dengan Nabi SAW. Pakai pendekatan intelektual, sehingga Syekh Ali Jum'ah itu kenal dengan Nabi karena beliau baca terus, bahkan tidak bisa dihitung berapa kali khatam tentang sejarah Nabi. Karena setiap ingin ketemu Nabi, beliau khatam baca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam hari ini banyak salawat, tapi mereka tidak kenal dengan Nabi mereka. Salawat itu bagus, salawat itu mengundang keridhaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap umatnya yang bersalawat, dimanapun dia bersalawat, Nabi akan jawab salawatnya. Tapi kemudian tentu kalau kita mengidolakan Nabi kita, hendaknya kita tahu kalamnya, hendaknya kita ingin bersamanya, hendaknya kita ingin keridhaannya. Mulailah kenali. Kenapa? Cinta itu berawal dari kenal. Tak kenal maka tak cinta, tak sayang. Di dalam satu ungkapan, man arafallah, siapa yang kenal dengan Allah, maka lam yakun lahu ma'al khalqi ladzah.
Siapa yang kenal betul dengan Allah, dia tidak akan merasakan kelezatan bersama makhluk. Orang kalau kenal Allah, kenal Rasulullah, itu gak lezat Pak bersama yang lain. Lezatnya itu bersama Allah dan bersama Rasulullah. Hari-harinya dia lebih senang dengar Rasulullah. Hari-harinya dia lebih senang dengar tentang kebesaran Allah. Itu adalah orang-orang yang hatinya sudah kenal dengan Allah. Allah berikan kelezatan bersama Allah. Allah berikan kelezatan bersama Nabi Muhammad SAW. Itulah kemudian orang kita Indonesia diuntungkan. Orang Indonesia itu banyak muhibbin, banyak pecinta Nabi, pecinta ulama. Tapi saya sedikit ingin mengajak kepada kita, alangkah baiknya cinta itu agak ke dalam, arahnya lebih mengenal Nabi Muhammad SAW. Ada satu kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab yang berbicara tentang surah postur beliau dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari pakaian beliau, dari pedang beliau, cincin beliau, sorban beliau. Maka semuanya itu terangkum di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ada orang yang cinta dengan Nabi, saking cintanya dengan Nabi, cinta itu buta, maka diikuti Nabi dari posturnya. Yang penting dia enggak operasi plastik. Nabi itu dari posturnya itu cakep Pak. Dari peluhnya saja itu beda peluh kita. Peluhnya Nabi wangi. Nabi tidak pernah menguap seperti umatnya yang suka menguap. Nabi itu tidak pernah menguap Pak. Makanya maaf, orang-orang yang kuat ibadah kurang uapnya. Orang yang hatinya banyak zikir, hidup itu kurang uapnya. Kalau nggak percaya Bapak cek aja. Bapak cari orang-orang soleh, cari orang-orang yang kuat ibadahnya, sholat malam zikirnya kuat bersama Allah, itu jarang kuat. Dan perkataan saya diperkuat juga oleh disebut, Bapak kenal di Martapura? Di Martapura ada namanya Abah Sekumpul. Maka para wali itu kurang uapnya. Kenapa? Nguap itu adalah iblis masuk, setan itu masuk. Nabi SAW tidak menguap. Tidak pernah Nabi kita menguap. Nabi tidak pernah mimpi basah. Nabi SAW kalau berjalan tidak ada bayangan, karena beliau adalah nur cahaya dan beliau dinaungi oleh awan. Dan setiap melewati batu mengucapkan salam kepada beliau. Beda dengan kita, kalau kita lewat batu, karena batu nipu kita. Nabi kita SAW adalah batu mengucapkan salam kepada beliau. Kalau tidak itu, tidaklah kenal pendeta Buhairah. Pendeta Buhairah, pendeta Nasrani yang ada di Syam, di Syria, kenal bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi. Ketika Nabi datang ikut berniaga ke Syam, Nabi kecil waktu itu, tapi pendeta Buhairah tahu kalau ini seorang nabi. Kenapa? Karena ketika Nabi datang dari jarak jauh, melihat pohon-pohon semuanya tunduk, batu-batu mengucap salam. Pendeta Buhairah adalah seorang yang bisa melihat ini tanda kenabian sesuai di dalam kitab Taurat. Kemudian beliau amati, beliau juga punya pandangan. Ternyata kemudian beliau berpesan agar anak ini yang bernama Nabi Muhammad SAW agar dijaga baik-baik, karena adalah seorang manusia agung. Jadi Nabi SAW itu dari sebelum lahir, pasca lahir, masa remaja, dewasa, sampai wafatnya, semuanya manfaat. Semuanya manfaat, nggak ada mudarat. Makanya orang yang baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaat. Nabi itu dari awal itu manfaat semua. Adapun mudarat itu mudarat bagi orang yang zalim, mudarat bagi orang kafir. Jadi ketika Nabi lahir, kita tahu api Majusi padam. Raja Kisra beranda istananya roboh. Nabi pun lahir dari perut kandungan sang ibunda. Dari kehormatannya keluar Nabi, kemudian memancar cahaya dari kemaluan sang ibunda. Memancar cahaya menyinari Ka'bah. Itu diketahui oleh masyarakat Mekah. Ada seorang yang lahir
Dan Nabi SAW ketika lahir ketika lahir kemudian baru masih dalam keadaan bayi, sering menatap langit. Diamati, kenapa menatap langit? Karena beliau mengetahui posisi beliau yang sangat agung, sangat tinggi. Mana ada antitesanya Nabi Muhammad SAW adalah Dajjal. Kalau Dajjal adalah jenis manusia yang paling banyak mudaratnya, kelahirannya banyak mudaratnya. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia yang hatinya hidup. Lawannya Dajjal, matanya tertutup, hatinya pun hidup. Maka ini seakan-akan begitu. Kalau ada orang yang sangat menjauhi Nabi akhlaknya, itu sama dengan antitesa dari Nabi. Nah, antitesa terbesar dari Nabi Muhammad SAW yang ada di muka bumi ini adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Maka orang yang kemudian suka berbohong, suka dusta, kemudian menyalahi dari akhlak Nabi SAW, mereka ini masuk kelompok kiri, Ashabus Shimal, kelompok kiri. Maka kemudian kita diuji kecintaan kita. Dalam surah Ali Imran disebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum." Jika kamu cinta kepada Allah, jangan sekedar ngomong cinta, tapi buktikan, kata Allah. "Fattabi'uni," kata Rasulullah, ikuti aku. Maka siapa yang banyak ikut Nabi, ittiba kepada Nabi, itulah yang paling berhak mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak apa-apa, setiap kita punya kadar cinta masing-masing. Suatu ketika Nabi sedang berkhutbah di hari Jumat. Tahu, setiap khutbah kita nggak boleh berbicara, bukan? Makmum dilarang berbicara. Ketika sang khatib baginda Nabi Muhammad SAW lagi asik berkhutbah, berdirilah seorang Arab Badui dari pojok sana berdiri. Dia bilang, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Nabi, kapan hari kiamat?" Pertanyaan saya, kira-kira Nabi jawab apa? Nabi lagi khutbah, Nabi jawab apa? Nabi selesaikan khutbahnya, selesaikan jemaatnya, kemudian Nabi temui sang Arab Badui, lalu Nabi katakan, "Ma'adattalha, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Untuk nyambut hari kiamat." Bahasanya gini, kamu nanya hari kiamat, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Lalu Arab Badui ini dengan pede, confident dia jawab, "Ma'adattu min katsirati sholati wala shadaqah." Saya tidak menyiapkan sholat yang banyak, wahai Nabi. Saya sholat cuma 5 waktu, biasa aja. Wala shadaqah, dan sedekah saya nggak banyak, biasa-biasa aja. Tapi saya punya satu aja, saya cinta Allah dan cinta engkau. Itu Arab Badui itu bilang begitu, saya cinta Allah dan cinta engkau. Kira-kira apa jawaban Nabi, Pak? Ajib gitu. Ajib. Nabi bilang, "Innaka ma'aman ahbabta." Engkau bersama orang yang engkau cintai. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ini terima kadar cinta umatnya. Setiap umat ini beda-beda cintanya kepada Nabi. Nabi terima cintanya. Ada cintanya itu hanya dengan sholawat, ada cintanya itu dengan bersenandung. Tapi hendaknya untuk menjaga Islam itu cintanya sedikit, saya anjurkan agak naik. Naiknya di mana naiknya? Naiknya mengikuti perilaku beliau. Jangan sampai rajin sholawat, tapi akhlaknya justru mencemarkan nama beliau. Jangan sampai kita rajin berkumpul bicara tentang Nabi, tapi setelah bubar kita merusak nama beliau. Maka kalau kita jatuh cinta, bukankah orang Arab menyebutkan wa aladdu halatul gharam bi muram syaqwal hawa bi midbatil muhram. Orang cinta itu kalau jaraknya jauh, kalau dia sudah jatuh cinta, itu dari kejauhan dia sudah menetes air mata. Kita bayangkan hari ini fansnya Cristiano Ronaldo, cinta dengan Ronaldo, datang Ronaldo ke Persepolis di Iran sana. Itu penduduk datang kerumuni beliau. Saking cintanya, anak kecil nangis, udah nangis diusir sama security. Akhirnya kemudian dapat selfie dengan Cristiano Ronaldo. Betapa senangnya dengan orang yang kemudian maaf yang non muslim, memang tenar,
paling terkenal di dunia, Instagramnya paling banyak, hampir mengalahkan Instagram itu sendiri. Sekarang 560 followers. Mengidolakan sang Cristiano Ronaldo, mengidolakan Messi, mengidolakan artis Korea, mengidolakan, tapi kemudian jangan sampai tidak mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditulis oleh Michael Hart dalam 100 orang yang berpengaruh di dunia. Beliau ditempatkan nomor 1, nomor 2 adalah Isaac Newton, nomor 3 adalah Isa atau Yesus bahasa mereka. Itu bukan tanpa alasan, karena Nabi Muhammad adalah zero to hero, seorang yang tumbuh dari yatim piatu. Dilihat dari tracknya, beliau adalah seorang yang luar biasa, tumbuh menjadi orang yang paling berpengaruh. Bahkan umat Islam hari ini tak kurang dari 2 miliar. Masya Allah. Maka idola yang luar biasa sekiranya keluar dari rumah, masuk ke rumah mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Ketika dia berbuat sesuatu, ingat nama Nabi. Nabi ini begitu baik dengan siapapun, baik dengan tetangga, ingat dengan nabinya. Baik dengan istrinya, ingat dengan nabinya. Nabi kita begitu baik dengan sahabatnya, ingat. Ketika dia berbuat dengan sahabat, berteman, ingat Nabi SAW. Ketika dia berada di pasar dimanapun, dia ingat Nabi SAW. Itulah role model, contoh terbaik. Yang kalau kita mengatakan orang yang terbaik sepanjang zaman, yang tidak ada bandingannya, maka itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang kita harapkan syafaatnya. Tidak hanya di dunia kita mengatakan beliau baik, tapi beliau juga baik sampai di akhirat, karena dibangkitkan di akhirat sana. Beliau nyebut ummati, bahkan meniti jembatan Siratul Mustaqim yang beliau katakan ummati, supaya selamat umatnya. Itu yang kita cari. Maka kemudian ada lagu Isfa'lana lana ya habibana laka syafa'ah wa hadha matlabi ya nabi. Ya Nabi, berilah syafaat kepada kami Nabi. Engkau punya syafaat diberikan Allah. Beri kami syafaat. Ini yang kami tunggu. Kapan? Yaumaz ziham, hari yang sesak, hari di mana yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana seorang berpisah dengan saudaranya. Dari seorang ibu pisah dari ayah, di hari itu semua kita urusan masing-masing. Maka kemudian kita mencari pertolongan. Ada orang yang diberi oleh Allah naungan arasy, di dalamnya orang rajin ke masjid, hatinya ta'alluq dengan masjid. Yaumala yuzilluhumullahu illa dhilluh, hari yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan arasy itu. Di padang mahsyar matahari sejengkal, panasnya bukan main. Ada model orang yang selamat. Kalau pemimpinnya adil, selamat, naungan arasy teduh, dapat payung. Kalau dia rajin ke masjid, hatinya cinta dengan masjid, maka teduh. Kalau dia bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, teduh. Kalau dia digoda oleh wanita istri orang, lalu dia katakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah, selamat, teduh di sana. Kalau dia bersedekah, orang lain nggak tahu, pokoknya dia sedekah, nggak perlu ada yang tahu, selamat, dapat naungan arasy. Kalau dia baca Quran, tanpa terasa baca Quran menetes air matanya, dapat dia naungan Allah. Inilah kemudian yang kita cari. Tapi kalau nggak dapat begini Pak, kalau nggak dapat begini, yang dicari adalah isfa'lana, pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Begitulah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka cinta itu kepada Nabi SAW di bulan Rabiul Awal. Kalau ada majelis-majelis cinta Nabi, ada majelis-majelis mengenali Nabi, maka datangilah. Tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di majelis Nabi hendaknya jangan berbicara tentang yang lain. Jadikan momentum Rabiul Awal adalah bulan untuk mengenali Nabi SAW. Karena sekiranya Nabi itu ditulis semuanya, maka tidak ada kitab yang sanggup dan tidak ada pulpen yang sanggup menulis tentang sejarah Nabi SAW. Begitu mulianya beliau. Banyak hal yang tidak bisa diungkap, tapi itulah Nabi Muhammad SAW yang berakhlak dengan akhlak yang sangat agung. Demikian mungkin pada kesempatan ini pembicaraan tentang Nabi. Ada yang mau ditanyakan Pak? Jadi jadikan saja ini bulan motivasi, momentum, bahwa kalau kita berbicara orang yang paling kenal dengan Allah, yang setiap hari bersama sahabat, tapi dalam waktu yang bersamaan bersama malaikat,
bersama sahabat, berbicara dengan sahabat, tapi waktu bersamaan beliau juga dimensi lain. Inilah Nabi Muhammad SAW. Beliau bisa melihat surga arasy itu di mana. Beliau bisa melihat pandangan ke depan. Beliau bisa melihat jauh ke belakang. Maka apapun yang disampaikan Nabi, yakinlah, percayalah bahwa ucapan beliau itu bukan dari riset. Ucapan beliau itu berangkat dari wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada yang keluar dari mulut beliau kecuali wahyu dari Allah semata. Ketika berbicara tentang akhir zaman, misalnya sekarang, berbicara tentang akhir zaman, kenyataan apa yang beliau bicara tentang akhir zaman. Sayati 'alan nasi sanawatil khadda'an, akan datang tahun-tahun yang penuh tipu muslihat. Di dalamnya ciri-cirinya yusaddaqu fiha al-kadzib, seorang jujur, seorang yang pendusta dipandang jujur, seorang yang jujur wa yukadzibu fiha as-shadiq dipandang pendusta, wa yu'tamal fiha al-kha'in. Orang yang pengkhianat diberi amanah, kemudian orang yang amanah dianggap pengkhianat. Wa yantiqu fiha al-ghaibidah, banyak berbicara pada zaman itu adalah al-ghaibidah. Bertanyalah sahabat ke Nabi, ya Nabi, wa ma al-ghaibidah? Apa al-ghaibidah itu? Al-ghaibidah itu adalah ar-rajul at-tafi fi amril ammah, seorang yang bodoh berbicara tentang urusan publik. Nabi sudah sampaikan akan ada tahun-tahun itu di dunia. Tinggal kita kepada umat, sebagai umat Nabi, percayakah kita tentang gejala-gejala itu? Kalau kita percaya tentang gejala-gejala itu ada, dan kita lihat itu tanda welcome to al-masih ad-dajjal. Kalau kita mengatakan ada tanda-tanda itu, maka setelah itu ada fitnah lebih besar. Fitnah itu di mana makin hari makin buruk, maka nanti puncaknya dalam alur cerita yang disebut namanya al-masih ad-dajjal. Dan Nabi berbicara tentang ini dari wahyu. Makanya kalau kita cinta dengan Nabi, apapun yang Nabi sebutkan, baik tentang masa lalu sampai masa depan, kita harus teliti dan kita percaya. Maka mudah-mudahan dengan saya sampaikan ini kita paham apapun yang Nabi sebutkan, baik tentang zaman itu atau zaman masa depan, maksudnya mungkin sekarang, kita harus yakini. Kita tinggal hati-hati, kita dekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan semua kita diberikan dibalas cinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan doa dari beliau berkah majlis ini. Mudah-mudahan semua kita tergolong hamba-hamba dan umat yang mendapat syafaat dari beliau. Amin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.